Perkenalkan, nama saya Lina Helmina, NIM 1802-110586, kelas HKIA, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas etika profesi hukum yang diampu oleh dosen Pak Jeffrey Tarantang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi hakim. Langsung saja kita langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu etika. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Jadi perilaku ini dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap maupun ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Jadi, etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga profesi hakim ini memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Jadi, kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan. Hakim itu adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Jadi, hakim yang tidak berpengalaman di bidang hukum itu tidak bisa jadi hakim. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim juga wajib menjaga kemandirian peradilan. Sehingga dijelaskan juga dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam undang-undang yang tadi terdapat juga nilai-nilai seperti bagi profesi hakim ini. Yang pertama yaitu profesi hakim adalah merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Yang kedua, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 41. Sehingga nilai ini dinamakan dengan nilai keterbukaan. Jadi, hakim tidak boleh menolak suatu perkara apapun dengan alasan apapun. Yang ketiga, hakim wajib menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaan korps. Nilai kerjasama ini tampak dari persidangan yang terbentuk dalam majelis dengan sekurang-kurangnya dari 3 hakim. Yang keempat yaitu hakim juga harus mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Jadi hakim itu harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan saya tadi bahwa kode etik profesi hakim ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk membina dan membentuk karakter hakim. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengawasi tingkah laku para hakim. Yang ketiga yaitu sebagai sarana kontrol sosial. Yang keempat yaitu sebagai sarana mencegah campur tangan ekstrayudisial, dan yang kelima yaitu sebagai sarana pencegahan timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama hakim, antara hakim dan masyarakat. Selanjutnya yang keenam yaitu juga untuk menjaga kemandirian fungsional bagi hakim. Sehingga dari maksud dan tujuan kode etik profesi hakim ini dapat menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim ini dapat diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu berperilaku adil, yang kedua berperilaku jujur, yang ketiga berperilaku arif dan bijaksana, yang keempat bersikap mandiri, yang kelima berintegritas tinggi, yang keenam bertanggung jawab, yang ketujuh menjunjung harga diri, yang kedelapan berdisiplin tinggi, yang kesembilan berperilaku rendah hati, dan yang kesepuluh yaitu bersikap profesional. Jadi, hakim itu harus mempunyai prinsip-prinsip dasar dari yang 10 tadi.
Sehingga dari 10 prinsip tadi, sikap-sikap seorang hakim yang harus ditaati dalam yang berhubungan dengan persidangan di pengadilan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas pengadilan yang baik, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan. Yang kedua, semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan. Yang selanjutnya yaitu putusan yang dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang kelima yaitu putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dalam penerapan hukum yang sistematis. Yang selanjutnya yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi dari sikap-sikap hakim yang telah saya jelaskan, dapat saya beri contoh mengenai sikap-sikap hakim, misalkan dalam berada di pengadilan, misalkan hakim si A, misalkan si A ini adalah hakim dan si B ini adalah korban, dan korban ini termasuk keluarga si hakim. Jadi dalam menyelesaikan sebuah putusan, hakim ini tidak boleh menyelesaikan putusan berdasarkan kepentingan pribadi karena misalkan faktor keluarga. Jadi hakim itu harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan harus memperhatikan perkara-perkara tersebut dengan benar dan jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu sikap hakim terhadap sesama rekan. Yang pertama yaitu memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan. Yang kedua yaitu memiliki sikap setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama kawan. Yang ketiga yaitu memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap korps hakim. Yang keempat yaitu menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya yaitu juga ada sikap hakim terhadap bawahan dan pegawai. Jadi, hakim ini harus mempunyai sikap kepemimpinan terhadap bawahan. Yang kedua yaitu membimbing bawahan dan untuk mempertinggi kepercakapan. Yang ketiga yaitu hakim juga harus mempunyai sifat seorang bapak atau ibu yang baik terhadap bawahan. Yang keempat yaitu memelihara kekeluargaan antara bawahan dengan hakim. Yang kelima yaitu memberi contoh kedisiplinan terhadap bawahan. Jadi dari sikap-sikap yang saya sampaikan tadi, hakim itu pada intinya harus memiliki sikap rendah hati dan suka tolong-menolong antara sesama. Selanjutnya yaitu ada juga sikap hakim terhadap instansi lain. Jadi yang pertama, sikap hakim itu harus memelihara kerjasama dan hubungan yang baik dengan instansi lain. Dan yang kedua yaitu tidak boleh menunjukkan kedudukannya. Yang ketiga yaitu menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan. Yang keempat yaitu tidak menyalahgunakan wewenang dan kedudukan terhadap instansi lain. Dari apa yang saya sampaikan mengenai etika-etika hakim, baik dalam persidangan, baik terhadap rekan sesama hakim, baik di luar kedinasan ataupun dari itu, sehingga pengawasan terhadap hakim juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan independensi imparsial kekuasaan kehakiman. Jadi, pengawasan dalam konteks itu harus dapat dipandang sebagai perwujudan sistem black and blends, bahwa setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi sikap cabang kekuasaan yang lain, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab 2 Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh hakim. Jadi bunyi pasal tersebut berbunyi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berdasarkan dalam pasal 5 ayat 1. Yang kedua yaitu hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini terdapat dalam pasal 5 ayat 2. Yang ketiga yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sehingga dalam pasal tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang hakim itu harus menjunjung tinggi keadilan, harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur dan adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum itu sendiri, serta menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sehingga implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bisa menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Hal itu berdasarkan perilaku hakim itu sendiri. Jadi oleh sebab itu, maka hakim itu harus berbudi pekerti luhur, dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan. Jadi sampai di sini dulu dari apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat dari apa yang saya sampaikan tadi.
Semoganya kiranya kalian dapat mengambil hikmah atau pembelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.